Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas eh, bagaimana cara meningkatkan penjualan ala GoFood. Nah, jadi materi ini saya ulang lagi bahwa materi ini adalah materi dari pihak GoFood karena saya dulu pernah ikut seminarnya dan saya sedikit tambahi untuk materi-materinya. Jadi ini adalah kombinasi dari materi GoFood dan saya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai strategi bisnis. Nah, strategi bisnis yang pertama yang paling penting yaitu higienitas dan food safety khususnya dalam bisnis kuliner dan makanan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya membahasnya tentang bisnis makanan, produk makanan atau kuliner. Jadi ya nanti menyesuaikan aja jika bapak-bapak ibu bukan bisnis di segi kuliner, tapi semoga bisa diambil manfaatnya, hikmahnya. Oke. Yang pertama yaitu karena sekarang ini masa pandemi corona, maka yang paling penting adalah kesehatan karyawan. Ya, kita harus sebagai owner, kita harus menerapkan protokol kesehatan untuk karyawan. Bahkan untuk sistem kerja restoran, yang pertama ada cek suhu karyawan, ada catat pergantian shift karyawan, ada antisipasi perjalanan ke luar negeri atau keluar kota. Selanjutnya kita bahas kebersihan resto. Ini penting karena dalam segi kebersihan maka akan menarik konsumen dan konsumen akan memberikan kepercayaan pada resto. Lalu packaging makanan ini usahakan dibungkus dengan rapi, dibungkus dengan kuat sehingga tidak mudah rusak atau robek. Selanjutnya setelah itu maka kampanyekan inovasimu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu jika mempunyai suatu fasilitas baru atau peraturan baru, maka berikanlah share lah ke mana sosmed atau ke banner atau ke yang penting sosial media, yang penting sharing gitu. Terus karena ini bisa mengetahui konsumen seberapa antusias restonya, seberapa antusias yang menjualnya gitu. Jadi konsumen bisa tertarik untuk datang. Lalu ada ini kebutuhan konsumen di masa COVID ini. Jadi perubahan perilaku besar masyarakat berdampak yang bisa dilihat di diagram ini. Jadi dia kebanyakan masyarakat sekarang ini mengisolasi di rumah, lalu dia menyiapkan stok-stok makanan di rumah, lalu dia kebiasaan habitat barunya belanja online. Nah, jadi di sini akan membahas lebih banyak tentang bagaimana belanja belanja online, bagaimana cara menjual online ya. Terus kita lanjut aja. Nah, ini adalah ada inovasi menu yang bisa diterapkan. Contohnya ini ada menu sehat. Menu sehat ini ada minuman tingkatkan imun. Terus ada ya contohnya seperti minuman tradisional, jus, buah, sup hangat, atau bisa juga susu juga bisa. Lalu ada juga ide yang lain, ide makanan lauk kiloan atau frozen food. Nah, karena di sini masyarakat banyak menyimpan makanan, jadi yang makanan frozen food ini bisa untuk jadikan pilihan usaha. Lalu ada paket bundling. Paket bundling ini adalah paket bonus kayak misal bonus atau paketan. Misal paket A, produk A ditambah produk C ya. Paket B produk C ditambah A, itu bebas gantung pilihan ya. Lalu kita memasuki tips dan trik cara berbisnis di ala GoFood. Nah, yang pertama dilihat adalah konten. Jadi usahakanlah buat konten visual yang menarik, semenarik mungkin. Dan ini ada contoh gambar yang ada di HP ini, gambar kiri dan kanan. Bapak-bapak atau ibu-ibu bisa nilai sendiri ya, bahwa di kiri ini lebih terang, lebih jelas, dan kanan ini sedikit buram, terus pencahayaan juga kurang. Nah,
Nah, di era digital ini pula 90% keputusan untuk membeli bergantung pada visual yang dilihat oleh pelanggan. Nah, ini sangat penting ya, visual. Lalu selanjutnya, nah ini adalah tips cara memberi bagus visualnya, yaitu nih foto. Nomor 1, pencahayaan yang terang. Nomor 2, foto makanan harus menggambarkan menu yang akan dijual. Ketiga, foto makanan lebih besar daripada logo. Keempat, foto paket menu harus ditampilkan. Ukuran 1x1. Ukuran 1x1 ini maksudnya adalah yang penting dia persegi, tidak persegi panjang atau apa. Yang penting nanti bisa dipajang di profile atau di share ke sosial media. Lalu gambar. Nah, gambar yang diambil ini menurut rekomendasi GoFood yaitu 45 derajat. Jadi yang dikirimi hasil foto ketika dijepret dengan 45 derajat. Jadi lanjut pemotretan. Nah, ini adalah contoh pemotretan ayam geprek. Ada yang gambar ini foto geprek pada umumnya ya. Jadi tinggal ayam geprek ditaruh meja, difoto jepret. Lalu yang kanan ini sedikit penataan mulai dari dagingnya, terus lalapannya, terus ruangannya. Nah, ini pencahayaannya juga diatur. Lalu ada contoh menu yang kurang baik, itu yang bisa dilihat di gambar kiri. Yang pertama, foto mengandung watermark yang terlalu jelas, jadi dia malah menutupi produknya. Yang kedua, pencahayaan yang berbayang. Jika foto di malam hari menggunakan flash, maka akan bisa berbayang seperti ini. Lalu menggunakan elemen manusia, tangan atau mulut. Nah, jadi ketika ada tangan gini seperti yang di gambar kiri ini, maka akan mengurangi peminat konsumen. Lalu menggambarkan proses masak. Lalu format menggunakan foto collage. Nah, ini mungkin kelima ini yang harus dihindari agar fotonya maksimal. Lalu tips kedua, manfaatkan sosial media. Banyak sekali manfaat sosial media, bahkan pengguna di seluruh Indonesia ini sendiri banyak yang menggunakan sosial media. Jadi akan menambah pembeli, menambah calon pembeli, melebarkan sayap, meningkatkan omset. Nah, yang pertama ini gratis. Tentu sosial media ini gratis ya. Ada sosmed seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan lainnya. Lalu sosmed sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan semua orang. Jangkauan luas, mudah digunakan, membantu konsumen untuk mengenal outlet atau resto. Ada komunikasi dua arah yang mudah dengan konsumen lewat komen atau DM, direct message. Bisa menyampaikan informasi kepada konsumen dengan jelas dan cepat dan target pasar. Jadi ketika kita sudah membuat sosmed, maka sosmed ini adalah toko sosialis kita untuk masyarakat, untuk orang-orang yang tidak kenal kita, orang-orang yang dulunya belum pernah beli bisa tahu gara-gara sosmed. Nah, lalu target pasar ya, nomor 8 ini target pasar ini contohnya ketika kita sudah buat akun seperti Instagram, maka jika kita target pasar misal anak-anak, maka kita cari ada komunitas yang penyuka anak-anak, lalu kita lihat di followersnya. Nah, di followersnya ini tentu pasti orang-orang yang berkebutuhan tentang anak-anak, maka kita follow semua. Nah, ketika sudah follow, nanti konsumen atau calon pembeli bakal tahu ini ada produk yang sekiranya dibutuhkan oleh anak-anak, maka dia follow back kembali. Dan itu salah satunya untuk meningkatkan follower di Instagram. Terus tips ketiga yaitu update ketersediaan menu dan jam operasional. Nah, ini penting, biasanya kita update lewat story, bisa story WA, story Instagram, story Facebook. Supaya apa? Supaya pembeli tidak kecewa. Misal nih ada barangnya habis, otomatis penjualnya kecewa, pembelinya kecewa, maka omset akan hilang. Lalu ada, ini posisikan diri sebagai seorang pelanggan. Nah, tidak ada pelanggan yang tidak suka promo. Dalam ini kita sebagai penjual maka berikanlah promo. Promo ini menurut GoFood yaitu dia bukan bakar duit tapi investasi jangka panjang. Karena mengapa? Semakin kita promosi, maka semakin kita promo, maka harga yang begitu murah, maka banyak pelanggan, semakin banyak datang, semakin banyak calon pembeli, semakin banyak calon pembeli yang akan beli lagi. Lalu, ini ada tips sukses dalam membuat promo.
lengkapi foto menu yang bagus dan menggugah selera. Durasi promo minimal 1 minggu. Membuat menu paket, membuat promo pada menu best seller, dan dikasih diskon mulai dari 20%. Jadi tergantung selera. Lalu tips keempat, deskripsi menu jelas. Nah, ketika kita berjualan online di Instagram, di Facebook, di manapun, usahakan deskripsinya jelas, seperti nama menu, menggambarkan produk yang akan dijual. Nah, nama menu harus jelas, tidak boleh disingkat. Kalau ada nama menu yang jelas, mempermudah konsumen untuk mencari menu yang diinginkan. Deskripsi menu yang baik mendukung penamaan seperti mencantumkan isi dari suatu menu. Jika nama dan deskripsi tidak jelas akan menyebabkan calon pelanggan bingung dan pergi ke resto lain. Nah, jadi usahakan deskripsinya jelas sesuai yang akan dijual. Jadi biar pembeli tidak bingung. Contohnya ini, soto daging yang ada di gambar kiri ini, soto daging yang empuk dengan kuah bening yang gurih, keripik kentang, tomat saus segar disajikan. Nah, ini jelas juga ya, sehingga pembeli akan tertarik. Lalu tips kelima, bagikan link penjualan. Nah, di sosmed pasti biasanya ada fitur bagikan link. Jadi ketika kita bagikan link menggunakan alat share link yang ada di sosial media, maka otomatis orang yang melihat tinggal klik linknya itu langsung membuka di halaman kita, halaman penjualan kita. Terus tips ke-6, buat kemasan semenarik mungkin. Nah, jadi di line safety tadi, di line kuat, kokoh, maka berikanlah tambahan bentuk kemasan yang menarik dan unik. Nah, seperti logo makanan itu penting. Terus paket penjual misal garpu, lalapan itu juga penting. Terus warnanya, usahakan warna yang cerah ya. Kalau makanan, usahakanlah warna yang cerah. Contohnya merah, kuning, oranye, dan sebagainya. Terus tips ke-7, buat paket yang menarik. Nah, ini tadi seperti kayak paket bundling. Jadi paket ada paket keluarga, buat set menu berdua, berempat, berdelapan, dan seterusnya, atau disesuaikan selera, agar yang beli pun tidak hanya satu, bisa mengajak temannya biar semakin ramai. Terus tips ke-8, berikan ucapan terima kasih. Ini khusus untuk jualan online ya, untuk kemasan yang kita kirimkan, maka usahakan diberi ucapan terima kasih supaya pelanggan dapat rasa hormat, rasa kita hormati pelanggan lah, sudah memberi produk kita. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.